Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ketua Umum Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumatera Utara mengajak generasi muda untuk melihat dan tidak alergi politik, serta cerdas dalam memilih pemimpin bangsa yang akan menentukan negara Indonesia untuk kedepannya. Pentingnya memberikan pemahaman bagaimana berpolitik cerdas kepada generasi muda dilakukan dalam sebuah diskusi pemilu damai yang diselenggarakan Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumut (FCMM) Sumut pada Minggu 15 Oktober 2023 di Medan. Diskusi yang dihadiri mahasiswa dari Asahan, Labuhan Batu Utara, Pematang Siantar, Yogyakarta, dan Jakarta ini mengambil tema menjaga kondusivitas dan stabilitas Kamtibmas di tengah ancaman politik identitas menjelang politik 2024. Ketua Umum Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumut, Iwan Nasution, mengajak masyarakat khususnya kaum milenial untuk cerdas dalam berpolitik. Ia juga mengatakan tantangan yang dihadapi pemuda dalam tahun politik ini, di antaranya kurangnya kesadaran politik, kurangnya akses informasi, manipulasi politik, ketidaksetaraan gender, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, dan adanya politik identitas. Kita tidak toleransi, tak boleh. Agama kita juga mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Persoalan akidah silakan urusin masing-masing. Persoalan sosial, persoalan muamalah tidak ada larangan. Dikatakan ketika generasi muda disibukkan dengan gadget dan teknologi, maka wawasan serta kesadaran berpolitiknya akan sangat minim, sehingga dikhawatirkan menjadi sasaran mudah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita sudah dibentuk, waktu itu biarkan mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya, ya. Sedangkan yang kedua, sebagai masyarakat juga kita harus berperan aktif. Artinya menjaga pemilu damai, ya, agar tidak terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Itu juga tanggung jawab bersama, ya. Sehingga dalam hal ini kita juga harus punya peran aktif, ya. Apakah menjaga TPS, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu adalah, sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, memberikan edukasi, ya, kepada masyarakat. Jadi kecurangan ini bukan hanya dalam tanda kutip, misalnya penghitungan suara dan lain sebagainya. Tapi yang kita pahami termasuk kecurangan itu adalah ketika masyarakat misalnya berjanji untuk melakukan A, tapi dia tidak melakukannya. Itu juga termasuk kecurangan. Dan di sini kami dari Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumut yang ingin mengajak kawan-kawan semua, ya, kepada masyarakat khususnya kaum generasi milenial, ya, untuk cerdaslah berpolitik, ya. Kalaupun ada tawaran-tawaran seperti itu, tolong dipertimbangkan dengan matang-matang. Jadi kalau memang kita tidak bisa melakukannya, ya, sebaiknya ya ditolak saja dengan baik-baik. Tapi kalau memang sudah cocok sesuai dengan pilihan, ya tentu ya sedikit banyaknya kalau memang itu diberikan dengan rasa keikhlasan, ya, hemat saya ya tidak ada masalah. Pembicara Dr. Rizky Peristianti mengatakan, untuk menjaga nilai kondusivitas dan stabilitas Kamtibmas menjelang pemilu 2024, masyarakat perlu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, mewaspadai berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya dan tidak melakukan kebencian baik dalam public speaking maupun media sosial. Pendidikan harus diciptakan secara damai, ya. Artinya damai itu tidak ada kontra atau tidak ada perpecahan atau menghindari polarisasi. Saya pikir itu yang paling penting untuk kita ciptakan sebagai anak bangsa ini, ya. Karena memang politik identitas ini kan meskipun masih pro dan kontra di kalangan masyarakat, tapi ini menjadi akar yang besar nanti ketika memang disalah artikan atau misalnya digiring ke arah yang pejoratif. Saya pikir perlu kiranya kita hindari, kan, atau kita waspadai politik identitas ini agar jangan sampai
berubah ya, ke lebih yang lebih dahsyat lagi lah kira-kira begitu. Melalui diskusi ini, para pemuda khususnya pemilih pemula diharapkan tidak mudah terpancing dengan identitas yang dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok, serta munculnya tindakan diskriminatif yang dapat mengancam integritas demokrasi secara keseluruhan. Tim Liputan melaporkan dari Medan.